Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara atau Bawaslu Sultra menyebut ada sejumlah temuan pelanggaran yang ditangani selama masa pemilu 2024. Adapun hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompobane saat agenda ngabuburit pengawasan bersama sejumlah mahasiswa dan organisasi masyarakat di Kendari. Dari data Bawaslu, jumlah temuan dan laporan yang ditangani mencapai 137 pelanggaran. Sejumlah pelanggaran tersebut diadukan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Laude Ari, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut ada 137 temuan atau aduan pelanggaran selama tahapan pemilu hingga pemilu selesai kemarin di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana dari 137 temuan itu ada 83 laporan dan selebihnya dari temuan langsung yang ditemukan langsung oleh para anggota Bawaslu di daerah. Untuk pelanggaran sendiri ada berbagai macam yang ditemukan. Yang pertama itu pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, kemudian ada pelanggaran netralitas ASN. Untuk pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu menyebut terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kolaka. Kemudian untuk terkait pelanggaran administrasi dan pidana pemilu itu berada di Buton Tengah, Kabupaten Wakatobi, dan beberapa di tempat di Buton. Selain itu juga Bawaslu juga sedang memproses terkait pengaduan terkait pelanggaran pemilu karena ada dalam tahapan pemilu kemarin Bawaslu merekomendasikan beberapa TPS yang direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun karena alasan teknis dari KPU di daerah menjelaskan bahwa hanya beberapa TPS yang bisa dilaksanakan PSU, sementara dari TPS yang direkomendasikan Bawaslu itu tidak dilaksanakan. Salah satunya di Kota Kendari yang TPS 6 Manaiwoi. Sehingga Bawaslu memproses itu dalam proses adanya pelanggaran yang dilakukan serta aduan dari salah satu caleg yang berada di dapil TPS 6 Manaiwoi. Oke, demikian rekan Adila yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Bawaslu Sultra, yakni Iwan Rompobane. Berikut untuk tayangannya. Pelanggaran kemarin lumayan lengkap sebenarnya. Ada pelanggaran netralitas ASN, ada pelanggaran yang pidana, ada yang pelanggaran administrasi. Nah itu ada beberapa masih sementara ditangani, khususnya yang pidana ya masih sementara ditangani di beberapa tempat seperti di Wakatobi. Ada berapa yang kasus pidana? Jumlahnya. Kelihatan saya kurang update datanya, tetapi yang saya lihat itu di Wakatobi ya. Manggilan Selatan, kemudian di Konami Selatan yang kasus pemilihan DPD itu, kemudian di Buton Selatan. Oh, iya. Jenis-jenis pelanggaran pidana yang dilakukan apa yang terjadi? Ada yang misalnya diduga ya, ini masih dugaan ya, misalnya di Buton Selatan karena tidak melaksanakan rekomendasi PSU. Kemudian di Konami Selatan terkait dengan dugaan penggelembungan, segala itu masih sementara diperiksa semua. Kalau total untuk netralitas ASN di Sultra ada berapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.